Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Selain HP di tangan, ada satu benda yang susah lepas dari hidup manusia. Setiap hari dipakai untuk membungkus gorengan, sedotan minuman, atau jadi bagian benda-benda lainnya di sekitar kita. Ada yang tahu itu apa? Dialah plastik. Plastik adalah salah satu bahan yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Setiap hari kita telah berinteraksi dengan berbagai produk plastik dalam berbagai bentuk dan ukuran tanpa mungkin menyadarinya. Meskipun sangat umum digunakan, penggunaan plastik juga telah menjadi masalah lingkungan yang sangat serius. Menurut National Oceanic and Atmospheric Administration atau NOOA, sebuah badan sains Amerika Serikat, dibutuhkan waktu 10 hingga 20 tahun untuk mengurai sebuah kantong plastik. Benda ringan yang karena kuat dan praktisnya bikin disukai oleh banyak orang, tapi masalah terus muncul karena gara-gara ulah kita juga. Sampah plastik ini jadi ada di tanah, di sungai, dan sampai bikin benua sendiri di Samudra. Pengelolaan sampah yang buruk, sistem daur ulang yang tidak memadai, dan praktik pembuangan yang tidak tepat merupakan penyebab utama penyebaran sampah plastik. Banyak negara dan komunitas masih menghadapi kendala dalam mengelola limbah plastik secara efektif. Sampah plastik seringkali berakhir di tempat pembuangan sampah yang dapat dengan cepat mencapai kapasitas maksimum, dan hal ini menyebabkan penumpukan limbah yang merusak lingkungan. Yang ketiga adalah kurangnya kesadaran. Kurangnya kesadaran merupakan salah satu faktor kunci yang memperburuk masalah polusi plastik. Banyak orang yang tidak sepenuhnya menyadari mengenai dampak negatifnya terhadap lingkungan. Mereka terus menggunakan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari tanpa mempertimbangkan alternatif yang lebih berkelanjutan. Lalu, bagaimana dampak dari polusi plastik jika dilihat dari berbagai aspek? Yang pertama tentunya dampak lingkungan. Nah, dampak lingkungan ini meliputi kerusakan ekosistem laut. Studi yang dilakukan oleh Julia B. Lamb pada tahun 2018 mengungkapkan bahwa sekitar 89% terumbu karang yang terpapar oleh sampah plastik berisiko terinfeksi penyakit karena plastik dapat menjadi tempat kolonisasi mikroba patogen. Sampah plastik yang menumpuk di terumbu karang juga menghalangi proses fotosintesis, dan hal ini mengakibatkan gangguan ekosistem laut yang penting ini. Ekosistem laut yang rapuh dan penting bagi keseimbangan global juga dapat terganggu oleh plastik. Yang kedua adalah kerusakan ekosistem darat. Kerusakan ekosistem darat akibat sampah plastik juga menjadi ancaman yang serius. Di lingkungan darat, plastik mencemari berbagai ekosistem seperti hutan, sungai, dan lahan pertanian. Sampah plastik yang berserakan menciptakan pencemaran visual dan merusak keindahan alam. Proses dekomposisi plastik yang sangat lambat menyebabkan penumpukan yang berbahaya. Plastik dapat terperangkap di pepohonan dan tanaman, menghambat pertumbuhan dan fotosintesis. Lahan pertanian yang tercemar plastik mengancam produksi pangan dan kualitas tanah tentunya. Pengelolaan yang buruk terhadap sampah plastik di darat dapat menyebabkan banjir dan kerusakan ekosistem. Selanjutnya adalah pencemaran udara. Pencemaran udara akibat pembakaran sampah plastik adalah masalah serius yang berdampak negatif pada kualitas udara dan kesehatan manusia. Saat plastik terbakar, zat kimia beracun seperti dioksin, furan, dan senyawa organik volatil pelarut atau VOCs dilepaskan ke udara. Dioksin dan furan adalah senyawa berbahaya yang dapat menyebabkan gangguan hormon, kerusakan pada sistem kekebalan tubuh, dan bahkan kanker pada manusia. VOCs juga berkontribusi pada pembentukan ozon troposferik dan partikel-partikel berbahaya dalam udara yang dampak negatifnya itu pada kualitas udara dan pada pernafasan. Selanjutnya adalah dampak kesehatan manusia. Yang pertama adalah polusi mikroplastik.
Ini merupakan masalah yang terkait dengan dekomposisi plastik. Saat plastik terurai, ia menjadi partikel-partikel sangat kecil yang dikenal sebagai mikroplastik yang hanya memiliki diameter kurang dari 5 mm. Mikroplastik dapat memasuki ekosistem air dan lingkungan secara luas. Makanan laut seperti ikan dan kerang dapat memakan mikroplastik yang kemudian masuk ke dalam rantai makanan. Ini berarti mikroplastik bisa berakhir di dalam tubuh manusia melalui konsumsi makanan laut. Selain itu, mikroplastik yang tersuspensi di udara dapat terhirup oleh manusia, berpotensi merusak kesehatan pernapasan, dan bahkan mencapai alveoli paru-paru. Oleh karena itu, polusi mikroplastik dapat menciptakan resiko kesehatan manusia dan perlu diatasi secara serius. Yang kedua adalah produksi dan penggunaan bahan beracun. Produksi dan penggunaan plastik yang mengandung bahan kimia beracun adalah masalah kesehatan yang sangat perlu diperhatikan. Beberapa produk plastik seperti botol minuman dan wadah makanan mengandung bahan beracun seperti bisphenol A atau BPA dan phthalate. BPA misalnya adalah zat kimia yang digunakan dalam produksi plastik polikarbonat dan epoksi resin. Paparan berlebihan terhadap BPA dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia. BPA dapat menyebabkan gangguan hormon, gangguan perkembangan, dan bahkan resiko peningkatan penyakit seperti kanker, diabetes, dan gangguan reproduksi. Selanjutnya adalah dampak sosial dan ekonomi. Yang pertama adalah biaya pengelolaan sampah. Biaya pengelolaan sampah plastik merupakan beban finansial yang signifikan bagi pemerintah dan masyarakat. Pengumpulan, pengangkatan, pengolahan, daur ulang, dan pembuangan akhir sampah plastik memerlukan sumber daya yang besar. Proses pengelolaan ini melibatkan berbagai tahap seperti pemilahan sampah, transportasi, pengolahan teknis, dan pembuangan akhir yang aman. Selain itu, perlu ada infrastruktur dan fasilitas yang memadai untuk mengelola sampah plastik ini. Biaya operasional ini juga dapat meningkat karena ketidakmampuan mendaur ulang sebagian besar plastik sekali pakai. Tidak hanya itu, biaya jangka panjang juga melibatkan dampak lingkungan dari pembuangan sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik, seperti pencemaran tanah dan air, serta dampak kesehatan masyarakat. Yang kedua adalah mengganggu pariwisata. Sampah plastik telah menjadi ancaman serius bagi industri pariwisata. Pantai-pantai dan destinasi wisata alam yang indah seringkali tercemar oleh sampah plastik yang mengurangi daya tarik tempat-tempat ini. Wisatawan yang datang untuk menikmati keindahan alam seringkali menjadi kecewa dengan pemandangan sampah yang berserakan di sekitar mereka. Hal ini berdampak pada pendapatan dan lapangan kerja di sektor pariwisata. Jika destinasi pariwisata tidak bersih dan terjaga, wisatawan mungkin akan memilih destinasi lain sehingga hal ini dapat mengurangi pendapatan yang bisa diperoleh oleh komunitas lokal. Selanjutnya adalah dampak pada kehidupan satwa liar. Yang pertama adalah kematian pada satwa liar. Dampak sampah plastik pada satwa liar sangat mengkhawatirkan. Banyak hewan laut seperti penyu, ikan paus, dan burung laut tertelan atau terperangkap dalam sampah plastik yang mencemari perairan. Bayangkan, jika kita adalah seorang penyu, ikan, atau burung laut. Kadang-kadang kita tidak bisa membedakan plastik dari makanan kita yang sebenarnya. Jadi, banyak satwa ini bisa tertelan plastik karena mereka mengira itu adalah makanan. Tapi sayangnya plastik ini tidak bisa dicerna oleh tubuh mereka. Jadi mereka bisa sakit dan bahkan mati karena sampah plastik itu. Ini adalah masalah besar karena mengganggu hidup mereka dan bisa mengancam jenis-jenis satwa liar itu. Yang kedua adalah gangguan pada ekosistem. Sampah plastik memiliki dampak yang signifikan terhadap gangguan ekosistem. Plastik yang terbawa oleh angin, air, atau oleh tangan manusia ke ekosistem alami dapat mengganggu keseimbangan alam. Ini mengancam kehidupan dan interaksi antara berbagai spesies dalam ekosistem. Plastik yang terurai menjadi partikel kecil dapat masuk ke rantai makanan, memengaruhi hewan dan bahkan manusia yang bergantung pada ekosistem tersebut. Dalam jangka panjang, plastik dapat merusak lingkungan air, darat, dan laut, mempengaruhi kualitas air, tanah, serta sumber daya alam. Selanjutnya adalah politik. Dampak sampah plastik juga memiliki implikasi politik yang signifikan. Kebijakan terkait pengelolaan sampah plastik, perlindungan lingkungan, dan pembatasan plastik
sekali pakai seringkali menjadi isu politik utama. Pemerintah harus merespons tuntutan masyarakat untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, isu plastik juga dapat mempengaruhi hubungan antar negara, terutama dalam konteks perdagangan internasional. Negara-negara sering berunding tentang regulasi perdagangan dan pengelolaan sampah plastik, dan ini dapat menjadi faktor dalam diplomasi global. Upaya saat ini untuk mengatasi sampah plastik adalah yang pertama dengan peraturan pemerintah. Pelayanan pemerintah dalam pengelolaan sampah tersebut sebagai bentuk upaya memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai kebijakan, diantaranya adalah penerbitan UU nomor 18 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah. Selanjutnya adalah tanggung jawab perusahaan atau corporate responsibility. Dalam era yang semakin sadar akan isu-isu lingkungan, perusahaan-perusahaan di seluruh dunia merangkul tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bagian penting dari operasional mereka. Mereka telah mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan untuk mengurangi dari dampak negatif terhadap planet kita. Salah satu langkah konkret yang diambil oleh banyak perusahaan adalah meminimalkan penggunaan kemasan plastik. Selanjutnya adalah keterlibatan masyarakat. Banyak komunitas lokal yang telah memulai serangkaian inisiatif yang sangat penting dalam perjuangan melawan polusi plastik. Mereka telah mengorganisir kampanye pembersihan rutin di sepanjang pantai dan sungai hingga mengumpulkan lebih dari 5 ton sampah plastik sejak tahun lalu. Program ini mencakup penyuluhan tentang pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dan telah berhasil mengurangi konsumsi botol air plastik sebesar 40%. Selain itu, komunitas lokal juga telah bekerja sama dengan toko-toko setempat untuk menggantikan kemasan plastik dengan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Inisiatif ini terbukti berhasil dalam menekan pencemaran plastik di beberapa daerah. Dan harapannya hal ini juga dapat terus memperluas dampak positif hingga sampai di masa depan. Kita sebagai manusia yang memiliki akal dan pikiran seharusnya mempertimbangkan dampak dari polusi plastik ini. Untuk mengatasi masalah ini, kita perlu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mendaur ulang sampah plastik dengan benar, dan mendukung inovasi ramah lingkungan dalam pengemasan dan bahan alternatif. Menggunakan tote bag saat berbelanja, serta menggunakan perlengkapan makanan yang terbuat dari bambu.